Yang nyanyi siapa, Mbak? Ini Bu ngambil diolah sendiri. Lah ya sing nyanyi siapa? Raisa. Raiso apa Raisa? Raiso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Sampai saat ini Andi masih tetap menyatu bersama kami di 101.9 Radio Top FM Sukoharjo. Menemani Anda semuanya barengan Dewi di sini. Kita bertemu kembali di acara OPD Menyapa. Berbahagia sekali pada kesempatan siang hari ini kita bakal ketemu kembali dari Dinas RSUD Insinyur Soekarno Sukoharjo. Dan tentunya narasumber kita siang hari ini sudah hadir, ada Bu Dokter di sini gitu ya. Narasumbernya cuma satu ini, Bu Dokter Ardiasih SPPD KGH gitu ya. Ini spesialis penyakit dalam. Nah itu Bu, saya yang kurang jabarannya kurang tahu. Aduh terima kasih sekali Bu Dokter. Siang hari ini kita kembali hadir menemani semua pendengar dimanapun Anda berada begitu ya Bu ya. Sudah sekian kali kita bertemu. Dan untuk siang hari ini nanti kita bakal ngobrol seputar tema ukur tekanan darah Anda secara akurat, kendalikan hidup lebih lama. Ini dalam rangka Hari Hipertensi Sedunia begitu ya Dok ya. Oke, selamat siang buat Anda semuanya yang nanti pada saatnya Anda mau bertanya silakan bisa masuk di line telepon kami di 0271591475 gitu. Selamat siang Dok, apa kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Semua pendengar juga dalam kondisi sehat. Amin, terima kasih atas kehadirannya gitu ya. Seneng Dok nanti kita siang hari ini berbincang-bincang tentang hipertensi begitu ya. Ini dokter spesialis hipertensi. Baik, untuk Anda semuanya dimanapun berada kita langsung saja berbincang-bincang dengan beliau siang hari ini. Dok, sebenarnya apa sih Dok secara umum hipertensi itu Dok? Hipertensi Ya. kalau orang sering menyebut darah tinggi ya. Darah tinggi ya. Darah tinggi Yang atau bluder. Ya, itu bahasa iya ala kuna itu bludrek gitu. Yang sepuh-sepuh ya, Ji. disebut bluder. Iya. Kalau yang lain ya darah tinggi gitu ya. Mm-mm. Nah, kapan dikatakan darah tinggi atau hipertensi ya? Iya. Nah, itu manakala tekanan darah kita itu di atas 140 per 90 ya. Jadi di atas itu ya. Iya. Kemudian kalau normalnya berapa? Normalnya adalah 120 per 80. Di antara itu belum masuk kriteria hipertensi. Oh gitu. Akan tetapi orang menyebut kadang normal tinggi ya, atau ada yang menyebut prehipertensi. Nah, kenapa ini juga perlu ada golongan ini ya? Ya, orang normal ya gitu ya. Tidak normal tapi belum masuk hipertensi. Nah, karena itu kedepannya itu komplikasinya mirip hipertensi. Jadi perlu diperhatikan juga. Seperti itu, Mbak Dewi. Nah, ini rentang usia itu sebenarnya berapa sih Dok yang sering terkena hipertensi? Apakah ini anak muda atau hanya khusus yang sudah menengah ke atas orang-orang dewasa gitu? Karena saat ini banyak orang mengatakan jangan sering marah-marah, nanti tekanan darah tinggi. Nah, iya begitu Dok. Ya, jadi kalau untuk orang dewasa, kalau udah masuk dewasa itu semuanya bisa terkena ya, bahkan gitu. Sekarang anak-anak pun ada. Oh ya. Gitu ya. Nah, maka kita perlu memperhatikan beberapa apakah keluarga kita itu Betul. ibu atau ayah itu ada yang darah tinggi atau tidak gitu ya.
Nah, kalau salah satu punya hipertensi itu bisa 30-50% juga kena hipertensi. Ya. Gitu. Nah, kemudian kalau ayah kena, ibu kena, ya, nah warisannya banyak ini. Iya. Itu berarti pabrik garam, nah itu jadi nanti bisa sekitar mungkin 80-90% akan punya bakat untuk darah tinggi juga. Ya, seperti itu. Berarti itu termasuk turunan juga ya, Dok? 90-95% keturunan. Hanya 5-10% yang karena penyakit lain, Mbak. Gitu. Nah, maka kita harus memperhatikan faktor-faktor dari diri kita sendiri ya. Ada yang memang tidak bisa diubah. Ya, misalnya tadi salah satu atau kedua orang tua kita sakit, bukan sakit ya, apa namanya punya hipertensi. Nah, itu berarti kita punya kans, punya apa namanya warisan. Warisan juga hipertensi ya. Saya kalau bilang warisan dimarahin sama pasien, loh warisan kok penyakit dok ya, gitu ya. Supaya apa namanya ya maunya tanah tok ya nggak bisa ya. Nah, itu yang nggak bikin rebutan saya bilang gitu. Warisan yang nggak bikin rebutan. Betul. Ya, kemudian mungkin umur ya, kalau semakin berumur itu resikonya akan semakin tinggi dibandingkan yang lebih muda ya. Nah, kemudian ada beberapa faktor yang bisa kita rubah. Ya, misalnya kegemukan, obes gitu. Obes itu juga menyumbang terjadinya darah tinggi. Nah, maka bagaimana kita bisa memiliki badan yang tidak obes ya. Kemudian merokok, kurang aktivitas ya. Kemudian suka yang asin-asin, kledik-kledik, gitu, ya. Kemudian banyak stres mungkin, nah, itu juga bisa memicu. Jadi misalnya udah punya bakat, kemudian ditambah ini tadi yang bisa dirubah ini banyak yang munculnya lebih cepat. Tapi Dok, apakah ini kan setiap hari itu kita harus pakai garam gitu ya? Semisal kita itu sudah meminimalisir sekali, tidak konsumsi garam, tidak menyediakan di meja, apakah ini nanti bisa meminimalisir kita tidak terkena hipertensi itu ya? Ya, itu salah satu faktor ya. Jadi kan ada faktor-faktor lain tadi, ada yang bisa dirubah. Karena dan kalau tidak garam itu bisa setiap hari dirubah. kan kita tetap tetap butuh. konsumsi. Kita tetap butuh. Kalau kita kekurangan garam juga bisa, kalau kekurangan dalam sampai rendah banget itu bisa kayak nggak sadar ya. Itu bisa. Jadi kita tetap butuh garam tapi tidak berlebihan. Ya, dianjurkan sih kurang dari 2 gram sehari ya. 2 gram itu 2 sendok kecil, 2 sendok teh ya. Ya, itu 1 gram, 2 gram. Oh, begitu. Nah, seperti itu. Nah, cuman kadang kita makan kan tidak melulu disendoi garamnya. Betul sekali. Ya, jadi banyak makanan yang memang mengandung garam banyak, terutama kledik-kledik ya. Itu tidak bisa dihindari. Kerupuk ya, seperti itu. Cemil-cemil yang kledik-kledik itu kebanyakan ya. Kemudian yang cara mengatasi Dok, ini cara mengatasi agar kita tidak terkena hipertensi gitu dari awal, itu apa saja hal yang perlu kita perhatikan ini? Ya, jadi kita perlu tahu dulu ya bahwasanya hipertensi ini merupakan satu penyebab kematian yang cukup mematikan ya. Bahkan di dunia itu 90-95% hipertensi itu menyebab kematian. Jadi penyebab kematian nomor 1 di dunia. Bukan hipertensinya sendiri ya yang menyebab, tapi kan nanti ada komplikasi-komplikasinya seperti itu ya. Nah, kemudian kebanyakan nanti dari komplikasinya itu penyakit dasarnya adalah hipertensi ya. Nah, bagaimana kita bisa istilahnya tidak cepat terkena ya? Betul tadi sekali. Faktor-faktor yang perlu kita perhatikan, yang bisa diubah itu diubah gitu ya. Jadi intinya adalah di perubahan gaya hidup. Obat utamanya orang hipertensi, orang DM itu adalah gaya hidup. Gaya hidup yang baik itu ya. Nah, jadi misalnya berat badannya obes, ya itu sekarang di HP banyak ya, bisa kita ngitung ya. Jadi IMT kita berapa itu bisa dihitung ya. Nah, kalau orang Indonesia sekitar 25 seperti itu. Kalau lebih itu berarti harus
mulai menurunkan ya. Gitu Nji. Nah, Iya. memang obes sendiri juga ada faktor keturunan sih ya. Nji. Nah, tapi bagaimana bisa mengendalikan obes? Ya kita tahu misalnya seperti siapa? Tina Tun. Ya. Ya. Iya, betul itu. Tina Tun itu dulu seberapa lebarnya ya. Sekarang kan ramping Sudah ya. langsing ya. Ramping. Kemudian juga sama itu yang lenong bocah itu. Siapa ya? Saya juga. Coba lenong bocah. Oki. Oh, Oki ya. Oki itu dulu juga lebar ya. Nah, sekarang kan udah langsung. Ya, tinggal bagaimana sih. Ada juga dulu yang sempat viral anak-anak yang 100 sekian puluh kilo itu ya. Ya, itu dengan diet kemudian dibantu Aderai untuk memperbaiki tubuhnya bagus ya. Jadi tinggal berapa kilo itu ya. Nah, jadi bagus. Jadi bisa gerak. Ya, jadi kalau obes itu kemauan ya, yang jelas kemauan bagaimana untuk memperbaikinya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah merokok. Nah, merokok ini juga satu hal yang nanti banyak banyak zat-zat yang tidak bermanfaat ya dalam tubuh. Sepertinya nggak ada sih manfaatnya. Kecuali yang jual atau yang pabrik. Iya betul. Ya, nah itu bisa mempengaruhi pembuluh darah kita lebih kaku. Gitu, Nji. Kenapa itu kalau umurnya tua lebih mudah terkena hipertensi karena mengaku kaku ya, gitu, atau ada kayak aterosklerosis itu ya kekakuan di pembuluh darah gitu. Nah kemudian juga aktivitas fisik kita harus cukup ya, harus cukup minimal itu 150 menit setiap pekannya ya, tapi nggak boleh sekali Mbak. Oh gitu. Nah, 150 menit sekali ya yo. Nanti habis olahraga nggak bisa jalan ya Mbak. Tangannya nggak bisa digerakkan 2,5 jam loh. Iya betul. Kalau nggak pernah olahraga, begitu olahraga 2,5 jam, kaku semua. Kecuali atlet beda ya. Kalau atlet itu pagi siang sore dia latihan. Iya betul. Ya. Nah jadi itu bisa terbagi 3 sampai 7. Kalau 3 kali sepekan seminggu ya berarti 50 menit. Ya. Kalau tiap hari cukup 20 menit sebenarnya. Gitu ya. Nggak terlalu lama ya. Ya. Padahal kita kalau senam jari itu, tahu Mbak senam jari? Iya, padahal itu juga penting ya. Pegang HP. Jempolnya terutama. Iya. Iya. Beberapa waktu yang lalu saya nanya pasien itu juga di antara anaknya, Mbak nanti ibu stylein YouTube ya, udah manula gitu. Senam lansia. Oh ibu tuh pinter Pak Dok. Oh iya ya. Ya nyari YouTube sendiri bisa gitu. Udah manula ya. Terus Bu berapa jam pegang HP? Wah lama Dok. Lama gimana? Ya lama sepanjang hari karena nggak punya kerjaan. Ya senamnya sudah berapa menit saja itu ya? Jam-jam malahan. Jam-jam saya nanya berapa jam. Ya maka Bu hentikan sebentar, megang HP-nya tapi HP-nya tetap nyala. Nah cari YouTube senam lansia, HP-nya biar nyala, Ibu ngikutin. Gitu ya. Ya jadi olahraga ya. Penting apa yang disukai sih. Kalau olahraga itu ya senangnya renang ya monggo, senangnya sepedaan boleh. Ya senangnya berlari boleh ya, jadi apa aja yang bisa kita lakukan gitu ya, untuk aktivitas fisik. Kemudian yang selanjutnya adalah konsumsi garam, jangan berlebihan. Tadi kledik-klediknya kalau makan di lauk sih saya kira nggak terlalu ini ya, di sayur gitu nggak terlalu. Mungkin kledik-kledikannya itu yang perlu dihindari ya. Ya seperti itu. Kemudian juga makanannya seimbang. Ya ada karbohidrat, ada protein, lemak juga cukup, garam, mineral, serat ya. Nah, semua dipenuhi. Nah untuk orang sakit hipertensi itu ada namanya diet DAS. Ya. Apa itu Dok? Diet DAS itu diet memang untuk orang-orang khusus hipertensi. Iya. Seperti itu ya. Nah, diet DAS ini meliputi banyak hal. Ya. Yang pertama konsumsi nutrisinya harus kayak serat, kalium ya seperti itu.
Kemudian garamnya dibatasi Yeah. tadi sekitar 1.500 sampai 2.000 miligram ya, atau 2 gram kan. Yeah. 2.000 miligram sama dengan 2 gram ya. Ya, 2 gram. 1 sendok teh itu sekitar 5 gram ya. Kemudian juga makanannya seimbang, Yeah. minum cukup, istirahat cukup, ya, tidak alkohol, rokok ya. Iya. Ya. Oke, itu kemudian konsumsi alkohol. Nah, ini sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Oh gitu ya. Kita Iya. kan nggak seperti di negara barat. Iya, betul Dok. Bir itu kayak teh kita itu ya. Iya benar. Heran kita minum teh 3 kali sehari, tapi kita juga heran mereka minum alkohol Iya. sering ya. Ya, ya kan. Mereka tuh heran kalau kita minum teh kok setiap kali Iya, makan setiap saat setiap gitu ya. saat, setiap kali ada pertemuan minumannya teh kan seperti itu ya. Ya, kemudian juga stres. Jadi kalau stres itu juga meningkatkan tekanan darah, jadi kurangi stres ya. Ya, atau kalau dalam germas itu ada cerdik ya. Iya. Iya, betul. Dok, ini kalau kita tahu misalnya setiap hari kita begadang kayak gitu, sering sekali orang begadang, itu katanya juga bisa meningkatkan, yaitu jadi hipertensi, seperti itu, benar nggak sih? Ya, bisa memicu ya, maka Iya, salah satu betul. agar kita tidak selalu meningkat tensinya adalah tidur cukup, istirahat gitu, cukup ya. Iya. Nah, istirahat cukup tuh berapa? Memang kebanyakan pakar mengatakan 7-8 jam ya. 7-8 jam. Tapi ada juga satu penelitian di Amerika Serikat ya. Itu mengatakan orang yang tidur 8 jam lebih cepat meninggal dibanding yang 7 jam. Oh gitu. Orang yang 7 jam lebih cepat meninggal dibanding yang 6 jam. Jadi gitu ya? kalau di penelitian itu 5-6 jam cukup. Oh gitu. Ya, jadi ya monggo tergantung kebiasaan masing-masing. Tapi jangan 10 jam ya. Kayak anak-anak nanti. Iya. ya anak-anak. Iya. Jadi memang tidur cukup itu diperlukan untuk gitu. kita sehat sih. Bukan hanya tensi ya, mungkin dari badan kita fit enggak, kemudian juga mungkin supaya kita berpikir jernih, perlu istirahat cukup. Ya, kalau banyak meleknya kan yang leang ya. Iya betul. Betul Dok. Gitu, kalau apalagi kalau malam itu ya. Pagi makanya orang yang kerjanya shift itu resiko lebih meninggalnya lebih tinggi itu. Nah, ini misalnya hari ini shift malam, besok pagi, besok siang. Jadi jam tidurnya kan tidak teratur ya. Iya. Dok, kalau ini dalam usia tertentu, misalnya usia sudah agak tua, terus kita selama ini tidak pernah terkena hipertensi misalnya, apakah perlu nggak usah khawatir, tidak ada kekhawatiran, ataukah sudah ada gejala-gejala tertentu sebenarnya kalau hipertensi seperti itu? Ya, kalau udah mulai karena kita merasa aman, saya periksa tuh nggak pernah hipertensi gitu, normal saja seperti. Terus apakah sebenarnya ada gejala-gejala sebelumnya kalau maksudnya apa sih supaya kita waspada gitu ya? Ya, yang kalau sebenarnya kalau kita sudah berumur ya baiknya kan check up rutin ya. Gitu, ya, jadi check up rutin apakah setahun sekali atau 2 tahun sekali seperti itu ya. Check up di sini kita perlukan terutama mungkin mulai umur 40 ya. Oh gitu. Mulai umur 40 ada yang mengajarkan sudah mulai kita cek gitu ya. Nah, kemudian gejalanya apa? Kadang sih pusing. Oh gitu. Kemudian ada yang mengatakan kayak lehernya gitu ya? kenceng. Oh gitu. Kemudian mungkin matanya kabur ya. Nah, kalau yang itu yang istilahnya ringan ya. Nah, kalau yang ini kadang sampai mimisen ya, keluar darah itu kalau tekanan darahnya tinggi ya. Ya, yang berat ya kayak stroke seperti itu, langsung nggak pernah ngecek kan. Oh gitu. Ya, jadi memang kadang mungkin kayak kakinya geringgingan bisa ya. Nah,
itu bisa dari darah tinggi, kadang dari gula juga, gitu. ya. Nah, karena hipertensi itu akan mempengaruhi ke organ-organ kita. Oh gitu ya dok ya. Ya, jadi tinggal nanti mana yang dominan ya. Ya, misalnya ke saraf otak ya. Oh gitu. Nah, di sini ke otak, maka akan yang timbul ya mungkin pusing, kemudian yang berat ya stroke ya. Gitu. Kalau ke jantung yaitu gampang capek, ngos-ngosan, karena jantungnya biasanya melebar ya. Oh gitu. Kemudian ke mata, bruwet, ke kaki, saraf-saraf kaki ya, agak nggak nyaman, kemudian kayak kadang kesemutan ya, seperti itu. Kemudian adakah makanan pantangan ini dok yang terkena hipertensi itu? Pantangannya kebanyakan sih ya jangan banyak garam. Oh gitu ya. Karena ada satu istilah atau apa ya namanya, jadi kayak sel sensitif garam gitu. Oh gitu. Ya itu yang kenapa yang keturunan itu lebih banyak ininya ya, karena punya sel-sel yang sensitif garam tadi gitu. Nanti kalau orang yang nggak punya keturunan makan garam banyak nggak apa-apa, dia akan naik. Gitu. Apakah itu tidak bisa dinetralisir dengan yang manis-manis begitu dok? Garam kan ini Mana Mbak Dewi? Kalau mungkin bisa dinetralisir, oh aku makan garamnya satu hari itu sekian, harusnya terus nanti saya harus pakai diimbangi dengan makanan yang manis-manis, seperti itu nggak bisa ya dok? Nggak ya? bisa. Nggak bisa. Kalau bisa enak gitu ya. Nah, ganti manis aja ya. Gitu Nah, apalagi nanti yang punya DM juga ya, nggak boleh manis, nggak boleh asin. Oh gitu, ya. Kemudian dok, apakah ini yang sudah terkena hipertensi harus rutin dengan minum obat-obatan tertentu seperti itu misalnya? Jadi pilarnya ya, yang pertama itu adalah tadi gaya hidup sehat. Misalnya pertama kali terdiagnosis atau diketahui darah tinggi tapi nggak terlalu tinggi banget, misalnya stage 1 atau stage 2 tidak tinggi banget. Kalau tinggi banget ya langsung obat ya. Gitu, nah itu boleh kita coba dulu sampai 3 bulan tanpa obat, tapi kita perbaiki pola hidupnya, pola makannya bagaimana, aktivitas fisiknya bagaimana, psikologisnya, nah gitu kita perbaiki. Kalau dengan gaya hidup tidak bisa, ya perlu kita tambahkan obat. Oh gitu. Karena harus obatnya terus enggak, ya tergantung, tergantung apakah bisa stabil enggak gitu. Kalau misalnya awalnya 2 obat kemudian stabil 3 bulan berturut-turut stabil, boleh kita turunkan, bisa diturunkan dosisnya atau dikurangi jumlahnya. Tapi bukan normal sehari terus kita nggak minum obat. Itu nggak akan bagus juga, karena nanti akan terjadi fluktuasi yang naik turun, itu nggak bagus buat otak kita. Oh gitu. Iya. Asalnya sudah ada ini bukti seperti ibu saya misalnya ini sudah terkena hipertensi, kemudian harus minum obat secara rutin begitu ya dok ya, selama 1 bulan, setelah itu nanti cek lagi gitu. Nah ini kadang-kadang lupa seperti itu. Nah ini antisipasinya bagaimana dok kalau seperti lupa apa minum obat? Iya betul. Kadang orang tua ya seperti ya itu anak-anaknya yang harusnya ini ya. Jadi bisa aja nanti dibuat tempat, kemudian di situ untuk minum obat pagi gitu. Jadi mungkin mangkoknya beda. Merah, kuning, hijau misalnya. Mangkok merah adalah untuk obat pagi misalnya. Nah itu udah diplastiki. Itu salah satu cara. Atau sekarang ada kayak kotak obat itu kan ada ya. Nah, kotak obat itu bisa juga seperti itu. Atau kalau ke ibunya pegang HP, alarm kalau sekarang gitu, ya kan? Biar teringat mau minum obatnya ya. Berarti kalau ada dering yang bunyinya begini, itu harus minum obat gitu ya. Minum obat ya sekarang. Iya betul sekali dok gitu dok. Ibu sekarang lihat banget itu. Iya betul. Nenek juga ya. Iya. Sementara sejauh ini dok, untuk peran dari kesehatan untuk mengantisipasi agar masyarakat itu tidak terkena penyakit hipertensi, apa yang sudah dilakukan?
kepada warga masyarakat Kalau atau masyarakat mungkin kayak penyuluhan ya. gitu, Penyuluhan, ya Iya. salah satunya ini adalah dalam rangka kita untuk apa namanya? Ya, hari, supaya ya. hipertensi itu bisa terkendali itu ya. Nggak ada iya. istilah sembuh ya. Ya. Jadi kalau hipertensi, kemudian diabetes mellitus itu gitu ya. kalau dari kalangan dari kami dari medis istilahnya bukan sembuh, tapi terkendali atau terkontrol. Gitu. Nah, pengontrolnya bisa aja tanpa obat tadi, pengendalinya bisa aja tanpa obat tadi, berubah gaya hidup. Gitu. Jadi Iya. bukan dia nggak punya tensi tinggi, bukan dia nggak punya DM, punya, tapi terkendali dengan gaya hidup sehingga nggak perlu obat, itu ada. Gitu. Tapi nanti kalau pengontrolnya ini error gitu ya, makannya sembarangan, nggak aktivitas fisik, stres ya naik lagi. Gitu. Nah sementara apa komplikasi yang mungkin kita dapatkan jika hipertensi tidak terkontrol dengan baik ini Bu? Mungkin bisa jadi penyakit apa. Banyak penyakitnya kekhawatiran juga. gitu ya. Jadi ada yang mendadak. Ya, kalau mendadak itu seperti misalnya stroke ya. Ya, stroke itu mendadak. Tiba-tiba gitu ya. Tidak ada, kadang enggak ada kayak peringatannya, enggak ada. Gitu. Nah, sering pagi nggak bisa bangun kan seperti itu ya. Betul. Kenapa pagi seringnya pagi? Karena memang secara alamiah tensi itu dini hari itu akan naik. Ya, dini hari itu akan naik. Jadi kalau nggak terkendali ya bisa mengakibatkan stroke. Kemudian bisa aja sih pas kecapean. Nah, saya punya teman suaminya itu habis ngisi pengajian, udah sore sih habis asar kayak gitu, pulang di tengah jalan itu tangan sama kakinya lemas, padahal nyetir sendiri. Gitu. Ya, akhirnya ya masih bisa minggir, terus telepon istri saya, istrinya pas bareng saya. Mbak suamiku stroke gitu. Ya udah. Ya. Padahal itu lagi pertama ya Bu? Iya, serangan pertama. Memang obatnya kadang nggak diminum seperti itu ya. Nah, kemudian bisa aja ya, kadang jatuh di kamar mandi kan. Gitu. Ya, itu serangan bisa aja ya. Gitu, Habis itu terus tangan kaki sebelah nggak bisa digerakkan ya. Kemudian yang juga ini tapi mohon maaf Dok, kalau tadi sampai tangan sudah tidak bisa digerakkan, apakah masih bisa dimungkinkan dengan minum atau konsumsi obat terus bisa sembuh atau bagaimana? Ada yang baik, ada yang menetap. Gitu. Ya, ada yang istilahnya TIA itu transient ischemic attack itu hanya stroke sesaat. Gitu. Ya, jadi habis itu mungkin mondok, besoknya udah bagus. Ada. Gitu. Tapi ada yang memang menetap. Jadi memang kalau yang kena itu saraf itu regenerasinya atau pemulihannya itu untuk kembali normal agak susah ya. Nanti tetap ada sisa-sisanya, mungkin kerenggingan, lebih lemah. Kemudian cara jalannya kan khas ya. Kalau orang stroke itu meskipun nanti bisa jalan lagi, tidak akan bisa seperti orang yang belum pernah kena stroke. Tetap misalnya kayak agak diseret ya. Betul sekali seperti Dok. itu. Jadi memang istilah sembuhnya nggak sembuh tapi membaik mungkin ya kondisinya ya. Kalau sembuh itu kan seperti nggak ada sisa. Ya ada yang TIA itu bisa baik. Jadi memang sesaat saja. Biasanya kurang dari 24 jam dia baik lagi. Gitu. Tapi kalau seperti itu kadang terus meremehkan. Alah rapopo. Nanti yang kedua akan lebih berat. Gitu ya. Yang ketiga lebih berat lagi biasanya seperti itu. Baik, terima kasih atas ini komplikasi yang mendadak ya. Ada komplikasi yang tidak dirasa. Jadi biasa tinggi, sudah Dok saya udah biasa tinggi, nggak punya keluhan gitu ya, nggak merasa apa-apa tadi, nggak pusing. Nah itu ya. Nah itu bisa ke jantung, jadi jantungnya membengkak. Nah itu jaraknya nggak hari ya tapi tahunan. Kalau tensi kita selalu tinggi bertahun-tahun,
Kalau yang seperti itu sudah kira-kira sudah berapa tensinya itu, Dok? Kalau sampai seperti itu? Oh, yang bisa membengkakkan Iya. jantung ya. Iya. Ya, apa di atas normal ya, itu gitu dalam jangka panjang dia akan memberatkan kerja jantung. Nah, kemudian jantungnya membesar itu dalam rangka kompensasi sebenarnya, dalam rangka supaya kerjanya tetap normal. Nah, kalau sudah jangka tertentu atau kondisi tertentu dia nggak bisa lagi. Akhirnya apa? Gitu. Gampang ngos-ngosan, Iya. menggeh-menggeh, gampang capek Gitu, ya. Ji. Jalan Iya. dari kamar ke kamar mandi aja kalau tergesa-gesa Sudah ngos-ngosan. Iya. Ya, Ji. Oke, terima kasih atas penjelasan, Dok. Buat Anda semuanya, warga masyarakat dan pendengar dimanapun yang mungkin saat ini mau berinteraksi dengan kami, silakan bisa telepon di 591-475 gitu ya. Mumpung ada Dr. Ardiasih yang siang hari ini berbincang-bincang seputar tema tentang hipertensi begitu ya. Sebelum kita ke telepon, mungkin kita bisa lanjut kembali, Dok. Ini bagaimana cara pengukuran tensi agar hasilnya itu benar-benar akurat begitu? Nah, ini penting. Penting Iya, ya. betul sekali. Jadi boleh Nancy sendiri, ya gitu. boleh kan ada apa? Betul sekarang, Nancy iya, di rumah itu boleh gitu ya. Jadi yang perlu diperhatikan Sekarang banyak alat tensi begitu ya, Dok ya. Banyak sekali. Yang perlu diperhatikan kalau mau tensi itu kita harus tenang. Gitu. Nggak boleh marah-marah di tensi. Oh. Baru sedih banget nangis di tensi. gitu ya. Naik tensi ya. Jadi satu tenang, tidak gelisah. Iya, seperti iya. itu. Kemudian yang kedua, tidak merokok atau minum kopi, kafein setengah jam sebelumnya. Ya, setengah jam sebelumnya udah bebas. Kemudian tidak habis naik tangga kemudian ditensi. Ya, betul. Jadi mungkin perlu istirahat dulu. Kemudian ini cara duduknya. Oh gitu. Ya. Pengaruh juga ya, Dok? Pengaruh. Oh, Ya, gitu. boleh sih Nancy dengan duduk, berdiri atau tiduran bisa Iya. ya. Kalau duduk itu kalau bisa bersandar di belakang Oh ya. gitu malahan, Ji. Kemudian kakinya nggak boleh disilang begini. Oh gitu, Lurus Ji. begini. Posisi lengan Ji. ini ya sejajar jantung gitu ya. Oh gitu. Sejajar jantung. Ji. Kemudian ya alatnya yang benar, misalnya kadang kan harus divalidasi ya. Iya, gitu. Teras seperti itu. Kemudian mungkin kalau bisa nggak rame banget ya. Iya. Ora sumuk banget, panas banget. Oh gitu. Ya. Iya. Ya, seperti itu, Mbak. Iya. Kemudian akibatnya sebenarnya apa sih, Dok? Kalau misalnya terpaksa kalau ini yang punya hipertensi itu tidak diobati begitu. Ya, tadi Dia misalnya ya komplikasi. semau gue begitu. Ya, banyak Ji. sih. Iya. Banyak yang seperti itu. Iya. Ya, yang paling kita paling ditakutkan biasanya stroke. Ya. Gitu, Ji. Nah, kemudian tadi Ke jantung bisa. jantung Iya. bengkak tadi ya, Ji. kita menyebutkan hipertensi heart disease, jadi memang jantungnya membengkak. Hmm. Kemudian 1 dari 10 penderita hipertensi yang tidak terkontrol itu berakhir dengan hemodialisis atau cuci darah. Oh Jadi gitu. ginjalnya juga kena ya. Ji. Iya. Nah, kemudian Mohon maaf, Dok, Nggih? ini harus terpaksa berhenti karena ada telepon masuk. Kita sapa silakan dulu. ya. Halo, selamat siang. Ya, halo, saya mau bertanya. Dari siapa di mana? Dari siapa di mana? Dari Intan di Kartosuro. Iya, Mbak Intan di Kartasura. Apa Mbak? Silakan. Gini, Dok, saya mau tanya. Iya. Ayah saya kan hipertensi, Ya. tapi beliau tidak kerso minum obat. Misalnya saya ganti dengan rebusan depan itu loh, Mbak. Oh iya. Atau parutan mentimun gitu bisa menurunkan tensi nggak ya? Ya. Boleh nggak gitu loh kalau nggak minum obat tapi ganti dengan ramuan-ramuan itu gitu. Ya. Ya, Mbak Oke, Intan. terima kasih. Sudah begitu Mbak Intan? Sudah. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Intan. Jadi Iya. prinsipnya kan kita bagaimana tensinya terkontrol atau terkendali ya. Iya. Ya, jadi tadi
bisa dengan gaya hidup dulu, ya, jangan pakai obat. Oh, Memang gitu. kalau baru pertama kali ketahuan itu kita nggak langsung obat, kecuali Iya. yang udah tinggi banget ya, misalnya 200, 180, Iya, betul. seperti itu langsung, karena resiko tadi, misalnya Oh, gitu, stroke, Ji. seperti itu kan tinggi Iya. ya. Nah, kalau tidak terlalu tinggi, boleh aja jadi gaya hidup dulu. Tadi kurangi garam, aktivitas yang baik, tidur cukup, kurangi stres ya, seperti itu. Kalau berat badannya gede ya dikecilkan. Ya. Mau tidak mau itu harus itu. Ya, kemudian kalau herbal memang saya tidak mendalami herbal ya, Iya. tapi beberapa yang saya tahu mentimun itu konon katanya bisa gitu ya. Ji. Kemudian ada yang bilang bawang putih, ada yang bilang apa namanya, Jepan tadi. kemudian belimbing. Oh gitu, Ya, Ji. ya, jadi sepanjang kalau ureum kreatinin atau ginjalnya normal tidak masalah. Tapi kalau ginjalnya mulai naik, yang perlu diperhatikan adalah herbal itu banyak kandungan kaliumnya, Mbak Dewi. Gitu, Ji. Nah, kaliumnya itu kalau untuk yang sudah sakit ginjal membahayakan karena nanti efeknya ke jantung. Oh gitu. Ya, seperti itu. Jadi selama ginjalnya normal, saya kira nggak apa-apa ya. Kalau saya sih boleh-boleh saja, yang penting tensinya terkontrol. Ya, gitu, jadi bisa Ji. kalau hanya hipertensi saja, tidak punya sakit lain, itu usahakan di bawah 140/90. Gitu. Tapi kalau misalnya Semua juga usia itu, Dok. iya. Oh gitu. Tapi kalau juga dia sakit gula, juga ada ginjalnya mulai naik, justru lebih rendah targetnya, di bawah 130/80. Oke. Nah, Saya kira itu Mbak Intan penjelasan dari dokter, dan kayaknya ini udah ada yang masuk lagi, Dok. Kita terima dulu. Halo, selamat siang. Selamat siang. Dari di mana? Siapa, Pak? Oh ya, saya Dika, Pak. Dika, di mana Pak Dika? Di Wonogiri. Di Wonogiri. Silakan bertanya Pak Dika. berarti. Tetangganya Bu Dokter ini. Kirinya mana ya? Wonogirinya mana Pak Dika? Oh iya, Gini mau nanya, Iya. ini untuk misalkan kita ada yang menemukan atau maksudnya ada yang terkena stroke gitu, pertolongan pertamanya gimana? Apakah betul, karena saya pernah dengar juga ini ada cerita katanya kita harus istilahnya mengeluarkan darah sedikit atau dicoblos itu supaya tekanannya berkurang gitu. Oh gitu. Apakah betul atau gimana, Pak? Istilahnya kalau kita menemui orang yang terkena stroke itu harusnya bagaimana gitu, supaya pertolongan pertamanya tidak permanen. Yang kedua, begitu. apakah betul kalau stroke itu setelah tidak ditangani selama 6 jam itu bisa permanen begitu, Dok? Nah, mohon informasinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dika. Nah, tetangga Dika. sendiri nih. Ya, ini sebenarnya sudah ranahnya Dokter Saraf ya. Iya, betul sekali. Tadi Terus, karena untuk sepanjang yang penanganan stroke yang pertama saya pahami iya. gitu ya, untuk dikeluarkan darah itu saya belum pernah barangkali dengar ini ya. Kalau iya. dari segi medis saya nggak tahu. Iya. Itu mungkin alternatif ya mungkin Oh ya. gitu ya. Ya, tapi kalau dari segi medis tidak ada, itu yang harus dicoblos supaya darahnya keluar dulu ya. ada. Jadi memang kalau stroke karena darah tinggi atau hipertensi dan itu ada pembuluh darah yang pecah biasanya ya, kayak ban itu kan kalau tekanannya terlalu tinggi juga pecah ya. Nah, seperti itulah. Nah, nanti dia turun sendiri. Jadi pada waktu ini mungkin sudah nggak setinggi waktu kejadiannya pastinya. Mohon maaf Dok, nanti kita lanjut untuk jawabannya. Kita cut dulu satu penelpon terakhir ini ya. Kayaknya sudah ada yang masuk lagi soalnya. Oh iya. Nanti Mohon maaf bareng-bareng ya. aja. Oke. Jawabnya. Silakan. Halo, Silakan. selamat siang. Halo, selamat siang. Apa dia menyapa? Ya, dari siapa di mana? Siapa? Intan. Ima. Halo. Iya, Ima di Sukoharjo, Nji. Iya, silakan Mbak Ima. Saya ingin bertanya, Dok. Iya, suaranya kurang kenceng dikit Kurang ya. kenceng, nggak jelas. Oh iya, saya ingin bertanya, Dok.
Ya, Nenek ayah ibu saya itu punya penyakit hipertensi. ya. Bagaimana kalau caranya agar saya kalau nanti itu tidak ikutan hipertensi gitu? Tidak ikut-ikutan terkena hipertensi begitu ya? Karena si ibunya sudah terkena. Oke. Oh ya. Oke, gitu Mbak Ima. Oke, terima kasih. Selamat siang. Ini juga ada kekhawatiran. Kalau ibunya sudah terkena hipertensi, bagaimana ini? Kira-kira biar Mbak Ima tidak terkena juga gitu ya. Padahal ini sebenarnya faktor keturunan dominan besar. lebih besar. Silakan Dok, tadi dilanjut Mas Dika tadi Mas ya. Dika tadi ya. Jadi untuk Karena yang stroke tadi ya. dicoblos itu saya terus terang enggak tahu Belum ya. pernah saya tahu, baru Ji. hari ini. Kemudian apakah 6 jam? Ya, ada namanya golden periodnya ya. Ya, itu memang kalau lebih dari itu kadang memang bisa menetap ya. Gitu. Sama serangan jantung juga gitu ya. Nah, stroke itu ada 2 macam penyebabnya. Apakah karena pembuluh darah yang pecah ataukah karena sumbatan pembuluh darah. Ya. Gitu, Ji. Nah, jadi ini nanti bisa dilihat dari CT scan itu bisa ya. Maka kalau ada yang kena stroke sebisa mungkin segera dibawa ke rumah sakit agar penanganannya tidak terlambat ya. Nah, jadi tahu saya ada juga misalnya itu sumbatan itu bisa kayak pada jantung itu dilarutkan sumbatannya. Gitu. Tapi kalau sumbatan itu ada waktunya, jeda waktunya memang ya. Kalau di jantung itu kan 6 sampai 8 jam kalau nggak salah ya. Gitu. Nah, kalau sudah lebih dari itu kadang juga perlu banyak pertimbangan untuk memberikan obat tersebut ya. Nah, di center-center stroke ada namanya golden period itu. Gitu. Itu kemudian bagaimana nggak terkena ya? Tadi ada persentase kan. Kalau satu orang tua terkena itu bisa terkenanya 30 sampai 50. Bagaimana supaya nggak kena ya? Perbaiki gaya hidup. Ya, betul sekali. Jadi bisa manifestasi atau muncul hipertensi itu ada faktor resiko yang tidak bisa dirubah ditambah faktor resiko yang bisa diubah. Nah, maka kendalikan faktor-faktor resiko yang bisa diubah tadi. Jangan sampai kegemukan, kurang aktivitas fisik, banyak merokok, kemudian kurang tidur, banyak makan asin-asin. Nah, itu akan akan saling menguatkan untuk memunculkan hipertensi kalau sudah ada bibitnya ya. Betul. Nah, bagaimana bibit ini nggak subur ya, gaya hidupnya diperbaiki. Seperti itu Mbak Ima ya. Iya. Terima kasih Dok. Ini tadi jawaban dari dokter buat Mas Dika, buat Mbak Ima, terus tadi ada yang pertama juga Mbak Intan gitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan kayaknya waktu jualan yang harus segera memisahkan kita semuanya nih dokter sesaat gitu ya. Yang sudah bergabung bersama kami, terima kasih atas perhatian Anda semuanya gitu. Sebelum kita akhiri, mungkin ada satu pesan tersendiri dari dokter, karena ini dalam rangka Hari Hipertensi Sedunia untuk warga masyarakat dan pendengar dimanapun Anda berada. Silakan, monggo Dok. Jadi tema hipertensi pada tahun ini ya, kita diminta untuk mengukur tekanan darah secara akurat ya, agar kita bisa hidup lebih baik ya, lebih panjang nih katanya gitu ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya di sini measure your blood pressure accurate, control it, live longer gitu ya. Jadi disuruh mengukur yang baik, yang benar supaya bisa terkontrol seperti itu ya. Ya, itu aja. Jadi bagaimana karena di Indonesia juga cukup banyak ya penderita hipertensi. Mudah-mudahan bisa terkontrol, terkendali semua. Oke. Baik, terima kasih dokter sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Berbahagia sekali. Mudah-mudahan besok kita bisa bersua kembali dengan Dr. Ardia SPPD KGH gitu ya. Terima kasih ya Dok atas kehadirannya. Sampai jumpa. Baik, salam sehat. Iya, amin. Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan demikian selesai sudah bincang-bincang kami di siang hari ini di acara OPD
RSUPD Menyapa, persembahan dari RSUD Insinyur Soekarno Sukoharjo dengan tema ukur tekanan darah Anda secara akurat, kendalikan hidup lebih lama dalam rangka Hari Hipertensi Sedunia. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah suatu kembali di lain kesempatan. Jadikan Sukoharjo tetap makmur dan damai. Wassalamualaikum, selamat siang dan yuk pas.